Halo warganet dan kaum milenial dimanapun Anda berada saat ini. Saya Ismail Asnawi, lagi di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pagi hari ini saya anggap paling penting untuk kita berbagi tentang cara membuat berita lempang atau straight news dengan cepat dan profesional. Saya katakan cepat karena kita ditunjang oleh teknologi digital. Ya, HP Android dan sejenisnya. Di HP ini Anda bisa merekam gambar, suara. Di HP ini juga Anda bisa mengedit. Anda bisa menambahkan narasi, musik, sound effect. Dan setelah itu Anda bisa menyiarkan ke media sosial, dimanapun juga. YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan bahkan Anda bisa mengirim ke stasiun televisi sebagai bahan siaran berita. Saya katakan profesional karena ada masalah mendasar atau filosofi yang perlu diketahui, antara lain tentang kualitas karya jurnalistik, tentang moralitas, dan tentang integritas. Dan ini akan kita jelaskan pada episode-episode yang akan datang. Saya memilih tema membuat berita lempang atau straight news secara cepat dan profesional karena lagi greget ingin berbagi. Pasalnya di banyak kesempatan saya melihat postingan warganet yang tampil apa adanya atau ala kadarnya, padahal peristiwa yang diliput itu sangat penting dan bahkan luar biasa. Saya bisa memahami bahwa mereka ingin menyiarkan secara cepat apa yang telah direkamnya, itu satu sisi. Tetapi di sisi lain boleh jadi mereka belum mengerti bagaimana membuat berita lempang atau straight news secara cepat dan berkualitas. Padahal saudara, satu peristiwa penting apabila ditangani tangan-tangan terampil bisa menjadi lahan mencetak uang. Baiklah, sekarang kita berbicara tentang komposisi gambar. Sebagai karya seni, maka komposisi sulit ditentukan rumusnya secara matematika. Tetapi para penggiat audiovisual membuat rumus walaupun tidak baku yang disebut dengan rule of third, hukum sepertiga. Ada 3 grid, 3 kali 3 sama dengan 9 kotak. Ini merupakan garis horizontal dan vertikal yang akan membentuk menjadi 9 kotak. 9 kotak ini akan membantu Anda untuk menampilkan komposisi yang menarik perhatian. Bahasa komposisi gambar dalam produksi berita, kita mengenal 3 saja yang mendasar, yaitu full shot, medium shot, dan close up. Ketika Anda merekam gambar, pastikan bahwa HP Anda posisi horizontal seperti ini, dengan kamera sebelah kiri. Ini akan menciptakan gambar landscape. Ini contoh komposisi long shot. Ini contoh komposisi medium shot, memberikan gambaran menengah, bahagian daripada kejadian di tempat tertentu. Dan ini contoh komposisi close up. Komposisi close up menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting, bahkan paling penting yang ingin disampaikannya, seperti berikut ini. Jika Anda ingin menjadi penggiat warta, jangan lupa untuk ikuti tautan ini. Ingat, subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Karena setelah Anda mengikuti dan mempraktekannya secara terus-menerus dan bersungguh-sungguh, Anda bisa mendapat julukan sebagai wartawan, sosok pengawal kebenaran dan keadilan. Dalam konteks komposisi gambar, terdapat 4 ruang yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ruang di atas kepala atau headroom. Yang kedua adalah ruang di depan objek. Seperti ini gambarnya. Ruang di depan saya itu lebih luas 2/3 daripada yang belakang, sepertiga. Nah, ini istilahnya looking room. Yang ketiga adalah ruang kiri kanan, seperti ini. Kiri kanan seimbang, karena posisi kamera di depan objek.
secara frontal. Biasanya gambar seperti ini dilakukan pada pernyataan narasumber, karena narasumber akan berbicara langsung kepada penontonnya. Dengan demikian, narasumber menghadap ke lensa kamera. Ada satu lagi ruang yang perlu diperhatikan. Ketika kamera merekam gambar orang yang sedang jalan ke depan, maka posisi ruang di depannya itu harus lebih luas daripada yang di belakangnya. Artinya ada sesuatu di depan itu akan terjadi. Itulah dasar-dasar komposisi yang ada dalam produksi berita. Demikian saudara warganet dan kaum milenial tentang bahasa komposisi gambar. Sampai berjumpa di edisi berikutnya tentang bahasa komposisi suara. Selamat berpraktek.